Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah kita berselawat. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami mengenai analisis regresi linear sederhana. Untuk itu, langsung saja saksikan video beserta pengumpulan materi dari kelompok kami sebagai berikut. Halo, saya Fitrianis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis regresi. Nah, analisis regresi di sini dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas yang mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentukan tersebut. Tujuan sebenarnya dari analisis regresi ini adalah untuk mendapatkan pola hubungan secara sistematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai dari variabel X diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana ini adalah bahwa antara variabel dependen atau X dengan variabel independennya atau Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya, atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tersebut. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana ini dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antar variabel. Variabel bebas dengan variabel terikat. Apakah variabel tersebut memiliki hubungan positif ataukah negatif? Serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebasnya mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana ini biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Baik, mungkin itu saya serahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Sinokira, NIM 010183089, Prodi Ekonomi Syariah 3, semester 5, nomor urut 27. Baik, di sini saya akan memaparkan manfaat analisis regresi linear sederhana. Hampir di dalam penelitian atau analisis data menggunakan analisis regresi. Penelitian itu diantaranya seperti bidang ekonomi, industri, ketenagakerjaan, sejarah, pemerintah, ilmu lingkungan, atau botani, dan sebaliknya. Spesifik manfaat dari analisis regresi adalah mengetahui berbagai variabel kunci yang berpengaruh pada variabel bergantung permodalan, pendapatan, hingga peramalan. Jika tadi manfaat yang dijelaskan oleh saudara industri, di sini saya akan menjelaskan lagi manfaat lainnya. Yang pertama, membuat perkiraan rata-rata dan nilai variabel bergantung yang dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Dan yang kedua, menguji hipotesa karakter independensi. Dan yang ketiga, memperkirakan nilai rata-rata variabel bebas yang dilihat dari nilai variabel bebas di luar perkiraan sampel. Baik, di sini saya Heriani akan menjelaskan mengenai contoh kasus analisis regresi sederhana. Kami memiliki data penelitian dengan judul pengaruh sistem kerja terhadap tenaga pegawai. Dari judul di atas, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan dan akan diuji dengan analisis regresi sederhana adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Adapun data penelitian yang dimaksud adalah bisa dilihat di PowerPoint yang telah disediakan. Sebelum kita masuk pada pengolahan data dalam ujian regresi sederhana dengan SPSS, terlebih dahulu kita harus memastikan data tersebut telah lolos dalam uji syarat model regresi sederhana, tentunya dengan cara melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterogenitas. Adapun langkah-langkah ujian regresi sederhana dengan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dengan membuka lembar kerja baru pada aplikasi SPSS dan membuka dan lalu mengklik variabel new. Selanjutnya pada kolom name untuk baris pertama tulis X dan baris kedua Y. Lalu pada kolom label baris pertama tulis stres kerja dan pada baris kedua tulis kinerja pegawai. Untuk pilihan lainnya biarkan tetap
default. Langkah berikutnya, klik data view. Dari tampilan data view terlihat ada dua nama variabel yaitu yakni variabel X dan Y. Selanjutnya masukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data stres kerja dan Y untuk kinerja pegawai. Pada saat memasukkan data penelitian, Anda harus melakukannya dengan sangat teliti, karena apabila ada kesalahan dalam penginputan, ini akan berdampak pada output dari SPSS. Selanjutnya yaitu jika sudah yakin data yang diinput sudah benar, langkah selanjutnya itu mengklik analis pada menu, kemudian klik regression, lalu klik linear. Selanjutnya setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja ke kotak independen dan masukkan variabel kinerja pegawai ke kotak dependen. Caranya dengan mengklik tanda panah yang tersedia. Selanjutnya pada bagian metode, pilih enter dan abaikan pilihan lainnya. Langkah yang kelima adalah klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana. Dapat Anda lihat pada PowerPoint. Selanjutnya membuat persamaan regresi linear sederhana. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Dapat Anda lihat pada PowerPoint. A yang dimaksud pada rumus A tambah BX adalah angka konstan dari koefisien. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka nilai konstan kinerja pegawai akan meningkat sebesar 35,420. Selanjutnya B maksudnya adalah angka koefisien regresi. Nilainya sebesar min 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar min 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 kurang 0 kurang min 0,511 X. Selanjutnya itu uji hipotesis dalam analisis regresi sederhana ini. Uji hipotesis ini berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam analisis ini yaitu yang pertama, H0 adalah tidak ada hubungan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, H1 ada hubungan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Uji hipotesis membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan hasil output SPSS adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar daripada probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan output dari data yang kami ambil, yang dapat Anda lihat bahwa nilai SIG sebesar 0,001 lebih kecil daripada probabilitas 0,05, sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada hubungan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Melihat besarnya pengaruh variabel X atau variabel stres kerja terhadap variabel Y atau variabel kinerja pegawai.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, dalam analisis regresi linier sederhana kita dapat berpedoman pada linear square yang terdapat pada output SPSS bagian model summary. Dari output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Jadi kesimpulan dari ujian analisis regresi linear sederhana merujuk pada pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan total pengaruh sebesar 66,1% berpengaruh negatif. Ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seseorang pegawai maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.